Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawal informasi hari ini gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti. Langsung aja, ini dia. Besti, di balik ulang tahun gala yang berlangsung meriah kemarin, ada perasaan kecewa yang dirasakan oleh sang onti yakni Mayang. Melalui akun media sosialnya, Mayang mengatakan jika ia tak bisa hadir ke ulang tahun gala nih Besti. Padahal dalam video tersebut ia sudah mempersiapkan sebuah kado untuk sang keponakan. Mayang pun mengaku jika alasan mengapa ia tak bisa datang ke ulang tahun gala adalah karena sang oma yakni Bu Dewi mengatakan jika gala berada di Bali nih Besti. Mayang juga mengatakan jika dalam chat tersebut Bu Dewi terlihat marah hingga tak membalas salam yang diucapkan oleh Mayang. Mayang juga menilai dirinya tak bisa bertemu dengan Gala Sky bukan karena keponakannya akan berlibur ke Bali, tetapi karena Bu Dewi Zuhriati. Aku pengen banget datang ke rumah Gala di tanggal 14 Juli pas Gala ulang tahun, dan akhirnya aku mencoba memberanikan diri untuk ngechat Pak Faisal dan Bu Dewi dengan kata-kata yang sopan dan santun yang aku awali dengan ucapan Assalamualaikum, dan aku mencoba minta izin ke Bu Dewi untuk bertemu dengan Gala. Tapi sayangnya jawaban Ibu Dewi di luar ekspektasi aku. Chat Ibu Dewi seperti marah, tapi semoga aja itu bukan suatu kemarahan. Bahkan ucapan Assalamualaikum aku tidak dijawab dengan Waalaikumsalam. Jadi poinnya, aku gak bisa ketemu sama Gala. Kata Bu Dewi, Gala mau liburan ke Bali. Besti, setelah berdamai dengan Kimberly beberapa waktu lalu dan menemukan kesepakatan untuk masalah keduanya, nama Edward Akbar mendadak kembali menjadi sorotan nih. Hal tersebut lantaran unggahan Edward Akbar baru-baru ini yang memperlihatkan keharmonisan keluarganya bersama Kimberly sebelum mereka berpisah. Dalam postingan yang ia unggah tersebut, Edward juga menuliskan sebuah caption yang cukup menyentuh nih Besti. Meskipun kini mereka sudah tak bersama lagi, namun Edward meminta untuk tak melupakan sejarah. Ia juga mengatakan jika unggahannya tersebut tak memiliki maksud apapun ya Besti. Ia hanya ingin menyampaikan jika perjalanan rumah tangganya dengan Kimberly tak semuanya buruk. Ia juga mengatakan jika kini hubungannya dengan Kimberly sudah membaik dan akan maju bersama demi perkembangan kedua anaknya. Besti baru saja melangsungkan ulang tahunnya yang ke-25 beberapa waktu lalu, si cantik Syifa Haju mendadak jadi sorotan netizen. Tak hanya karena kecantikannya, tapi karena kado fantastis dari sang kekasih, El Rumi. Dalam ulang tahun Syifa yang ke-25 ini, El diketahui memberikan sebuah gelang Hermes dengan type crosshair double toe bracelet yang harganya mencapai 13 juta rupiah nih Besti. El Rumi juga memberikan hadiah spesial lainnya kepada Syifa, yakni tas Chanel 25 senilai 106 juta rupiah yang berbahan kulit sapi muda berserat dan logam emas. Waduh, emang best banget deh anak Bunda Maya ini ya Besti. Syifa Haju aja sampai speechless loh saat menerima kado dari El Rumi. Selanjutnya ada informasi seputar Ijong yang akhirnya resmi ditahan atas kasus dugaan pengiriman alat hisap berisikan liquid mengandung obat keras. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, beberapa waktu lalu Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong berhasil diamankan Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta
atas pengiriman alat hisap yang berisikan liquid yang mengandung obat keras. Tak sendiri, Ijong diamankan bersama dengan beberapa tersangka lainnya. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan, Ijong dan teman-temannya masih menghirup udara bebas nih Besti. Namun setelah rampung hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian Bandara Soekarno-Hatta, kekasih Ririn Dwi Ariyanti itu divonis bersalah hingga ditetapkan sebagai tersangka. Dan setelah berstatus tersangka, mantan suami Dena Devanka itu kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun sempat terhenti karena kondisinya yang tak memungkinkan. Usut punya usut, belum lama ini Ijong harus menjalani operasi ambeien yang ia derita nih Besti. Namun setelah operasi berjalan dengan lancar, pihak kepolisian Bandara Soekarno-Hatta lanjut melakukan pemeriksaan. Dan terbaru, Teja Buana, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tangerang Kota mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan perkara pengiriman alat hisap yang berisikan liquid yang mengandung obat keras. Jadi untuk berkas Ijong sudah kita nyatakan lengkap, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan secara mendalam Ijong CS oleh jaksa peneliti, dan hari ini tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti. Kemudian untuk yang khusus Ijong, kita sesuai dengan SOP dokter keempat-empatnya kita akan lakukan pemeriksaan di rumah sakit RSUD Kota Tangerang. Teja Buana juga mengatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap Ijong. Pasalnya, baru saja ia selesai operasi ambeien di salah satu rumah sakit nih Besti. Karena dari surat dokter dari dibawa oleh rekan-rekan penyidik dan dilakukan pemeriksaan oleh si Ijong sendiri, itu menyatakan habis operasi, kemudian ada dilakukan pendarahan, sehingga kami akan bawa dulu ke RSUD hari ini. Hal itu dilakukan karena menurut SOP, pihak lapas tidak akan bisa menerima terdakwa dalam keadaan tidak sehat. Terlebih setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menemukan adanya pendarahan dari bekas operasi hingga menyebabkan kondisi kesehatannya melemah. Nanti keputusannya, kalaupun nanti dokter menyarankan untuk rawat jalan, kita akan melakukan penahanan rumah. Tetapi kalau dokter menyatakan itu dalam keadaan sehat, kita akan lakukan penahanan di lapas. Artinya berarti Ijong sampai sekarang masih belum ditahan? Kita akan lakukan pemeriksaan dulu. Kita lakukan pemeriksaan terhadap si Ijongnya, karena kalau dalam kondisi sakit, lapas pun tidak akan menerima. Ijong tadi kita udah cek, betul ada operasi, kemudian ada pendarahan dari memak, dari BAB-nya, dan kondisi Ijong saat ini masih dalam kondisi lemah. Setelah Ijong menjalani pemeriksaan kesehatan, pihak Kejaksaan Negeri menerima hasil bahwa kondisi kesehatan Ijong masih memungkinkan. Alhasil, perkara duda 3 anak itu dilimpahkan ke pengadilan. Bersamaan dengan itu, Ijong beserta dengan terdakwa lainnya diserahkan kepada pihak pengadilan. Ijong sudah berada di Lapas Pemuda Tangerang, kita sudah dititipkan. Nah, menunggu nanti hari ini kita limpah perkara pengadilan 7 hari, dari hari ini akan ditetapkan jadwal sidang. Untuk kondisi kesehatannya masih dalam keadaan sehat, kemudian cuman masih karena memar. Kemarin tadi malam dilakukan pemeriksaan di dokter Siloam, cuman masih ada bengkak sedikit. Untuk posisi duduk Ijong masih agak kesusahan, cuman masih agak bengkaknya sedikit. Untuk yang lainnya kesehatannya normal semua berdasarkan hasil daripada keterangan. Bak jatuh tertimpa tangga pula, tapi Ijong harus menerima kenyataan pahit bahwa ia tak akan bisa mendapatkan perlakuan khusus dari pihak pengadilan. Justru ia dituntut agar kooperatif menjalani masa tahanan sesuai dengan SOP peraturan yang ada. Tidak ada kekhususan, semua sama, cuman di dalam hari ini diperiksa oleh klinik di lapas, nanti hasilnya biar di lapas di sendiri. Karena kita juga melampirkan hasil dari pemeriksaan kita, dinyatakan sehat. Di tengah permasalahan yang bertubi-tubi menimpa dirinya, Ijong dikatakan akan segera mengajukan surat penangguhan penahanan. Namun disetujui atau tidak, pihak kejaksaan masih harus mendalami alasan penangguhan tersebut nih Besti. Ijong tetap mengikuti proses hukum, tetapi tetap meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan. Cuman itu masih kita akan pikirkan. Kita dalami dulu apakah penangguhan penahanan ini mempengaruhi terhadap kesehatan. Untuk pasal yang disangkakan kepada Ijong dan teman-temannya, yakni dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan,
dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Baik, untuk pasalnya disangka melanggar pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ancamannya 12 tahun penjara paling lama atau denda sebesar 5 miliar. Di tengah kasus yang menimpa, Ririn tak terlihat batang hidungnya. Yang terlihat hanyalah Benny Simanjuntak yang merupakan om dari Ijong. Benny yang ditemui usai Ijong menjalani pemeriksaan mengaku bahwa keponakannya itu baru saja selesai menjalani proses operasi ambeien yang dideritanya belakangan ini. Ya, lagi sakit kan, lagi dicek tadi ada darah, darahan, jadi mau di rumah sakit. Ya, operasi. Diklip itunya dipotong itunya terus ada diklip masuk ke dalam dari tubuhnya. Alih-alih sebagai alasan tak mendampingi Ijong, Ririn terpantau di media sosial tengah menghadiri acara lamaran salah satu temannya. Hal itu terlihat dari sejumlah unggahan yang dibagikan Ririn di akun media sosial pribadinya nih Besti. Sementara unggahan lainnya, belum lama ini Ririn baru saja menjalani prosesi pemotretan. Belum diketahui pasti untuk kebutuhan syuting atau untuk apa nih Besti. Yang jelas pose hingga perak-perik yang digunakan Ririn cukup terlihat seperti uji nyali. Selain itu, di unggahan lainnya, Ririn juga terlihat tengah menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Sementara di sisi lain, di tengah Ijong ditahan, Dena Devanka mantan istrinya justru curhat soal perjuangannya membayar uang sekolah anak-anaknya. Hal itu diungkapkan Dena di saat anak-anaknya sudah mulai masuk ajaran baru sekolah nih Besti. Meski mengalami kewalahan soal finansial, Dena mengaku harus tetap semangat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Dia juga ingin anak-anaknya semangat belajar dan mengejar cita-cita mereka meski tak mendapat topangan dana dari sang ayah. Di akhir keterangan, Dena juga merasa senang lantaran perjuangannya sebagai single mom tak sia-sia. Terlebih saat anak-anaknya bisa menghasilkan nilai terbaik di sekolah. Baik, tapi bukan lagi nyindir mantan suami kan Mbak Dena? Meski tak memberikan pernyataan secara langsung, tim Celebrity Fresh mencoba menghubungi Dena. Sayangnya, ia tak ingin berkomentar lebih banyak nih Besti soal penahanan mantan suaminya tersebut. Singkat, padat, dan jelas ya Besti. Lagi pula kayaknya dia udah nggak mau terlalu jauh mencampuri kehidupan ayah dari anak-anaknya itu. Seperti diketahui, sebelumnya Dena juga sempat menyindir Ijong yang seolah-olah lari dari tanggung jawab. Apapun dalam sindiran tersebut, Dena belak-belakan mengatakan Ijong tak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kepada ketiga anaknya. Selanjutnya ada Ayu Ting Ting yang baru-baru ini diketahui disomasi oleh Usman Hitu. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, kabar mengejutkan datang dari pedangdut Ayu Ting Ting. Pelantun alamat palsu itu disomasi karena dinilai mencuri beberapa lagu ciptaan Usman Hitu. Dalam permasalahan ini, Ayu Ting Ting diduga menggunakan sejumlah lagunya digunakan di tempat karaoke milik Ayu Ting Ting tanpa izin. Jika tak ada itikat baik dari Ayu Ting Ting, maka pihak Usman Hitu tak akan segan-segan membawa proses ini ke ranah hukum. Lantaran selama ini sejumlah lagunya digunakan di tempat karaoke milik Ayu Ting Ting tanpa izin. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan menghadirkan informasi viral yang gak kalah seru. So, tetap di Celebrity Fresh.